Inilah kisah calon biksu wanita yang masih bingung akan Tuhannya dan mualaf setelah terjawab oleh surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Erni Regina. Saya asli dari Tangerang. Agama saya dulu adalah agama Buddha. Saya antara kelas 8 atau kelas 9 saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen. Karena satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya nggak punya dosa. Ya udah deh masuk situ aja, nanti kalau meninggal masuk surga. Nah seperti itu. Sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11. Kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasanya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali, luar biasa. Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, kalau bahwa Tuhan tersebut adalah esa, tidak diperanahkan. Itu menurut saya sesuatu hal yang wah luar biasa. Ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan, dan ketemu nih di jawaban yang saya cari selama ini, kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya, kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu, ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut. Bahwasanya Tuhan itu esa, bahwasanya Tuhan itu tidak diperanahkan. Dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat, tolong cariin tempatnya. Pada waktu itu kebetulan sudah mendekati waktu kelulusan dan saya masih menutupi hal tersebut kan. Nah, saya sudah mulai masih menutupi sih. Nah, ketika perpisahan kelas 12 SMK, saya sudah terbuka sama teman-teman saya bahwasanya saya sudah memeluk agama Islam. Kok bisa masuk Islam? Kan mau jadi bikuni. Kok bisa sih? Emang ada apa dengan Islam? Emang Islam itu bagaimana, kok bisa sih gitu. Masih banyak keanehan yang ada dalam diri saya menurut teman-teman saya ya. Karena teman saya taunya Erni sering ikut pabaja, Erni cita-citanya mau jadi bikuni loh, mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro. Dan kebetulan dalam agamanya juga selalu kewihara. Kok bisa masuk Islam? Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman saya. Nah, ketika saya pulang dari perpisahan, saya sholat seperti biasa di rumah, masih nyumput-nyumput, mukenanya saya taruh di lemari. Saya mau tidur siang, mukenanya langsung dibanting oleh kakek saya. Kenapa kok bisa masuk Islam? Kenapa kok dicuci ya otaknya ya? Seperti itu. Kok bisa ada yang cuci otaknya? Pokoknya semuanya dipanggilin, semuanya keluarga saya disuruh kumpul untuk Erni kenapa? Kan mau jadi bikuni, kan sering ikut pabaja. Kenapa kok bisa masuk Islam? Pokoknya saya ditanya-tanya, pokoknya dibilang saya dicuci otaknya seperti itu. Nah, pada waktu itu juga guru agama saya juga chat saya lewat DM Instagram pada waktu itu, karena kan kebetulan kita nggak ada nomornya. Beliau juga tidak punya nomor saya, akhirnya beliau chat saya di DM Instagram mengatakan bahwa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya tidak boleh mengatakan bahwa orang tua saya atau keluarga saya itu kafir. Padahal kata kafir itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Kafir tersebut adalah dari kata kufar yang artinya tertutup. Hatinya masih tertutup, terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Itu maksud kata kafir yang saya sudah pelajari di buku atau referensi atau di Google pada waktu itu. Sebenarnya menurut guru saya, kata kafir itu adalah kata yang sangat kasar dan kejam sekali ketika saya katakan kepada keluarga saya atau orang tua saya. Karena ya menurut guru saya ya tidak sepaham dengan saya. Menurut saya kata kafir itu ya tidak kasar. Yang ketika sudah ketahuan seperti itu, sebelum perpisahan juga saya sudah berbicara kepada adik mama saya bahwasanya
pengen memeluk agama Islam karena sudah yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam. Terus ditanya juga, kok kenapa? Kok bisa memeluk agama Islam? Seperti itu. Sampai akhirnya dan ternyata ketika saya merasa bahwasanya adik mama saya adalah sesuatu atau seseorang yang tepat untuk saya bicarakan, ternyata ia tidak bisa menyimpan rahasia pada saat itu. Dan akhirnya itu bocor ke kakek saya, ke kakak mama saya, akhirnya ke mama saya dimusuhin sekeluarga akhirnya. Karena ketahuan untuk memeluk agama Islam, ingin masuk agama Islam pada saat itu. Dan pada waktu itu kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam, padahal saya sudah memeluk agama Islam. Karena biar supaya nggak ketahuan aja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam. Kalau kata kakek saya, boleh pindah agama ke Kristen, ke Islam jangan. Nah seperti itu kalau kata kakek saya, nggak apa-apa pindah agama ke Kristen juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ke Islam ya. Dan sebenarnya ketika saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu bante. Ada beberapa bante yang saya dekat sekali dengan mereka semua. Dan saya pernah bercerita juga kepada bante ketika saya sudah lulus SMK, saya ingin ditahbiskan. Bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro. Ah, masa kamu jadi bikuni? Nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam. Nah seperti itu bantenya ngomong. Dan alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam. Terus ketahuan itu gara-gara saya sholat duha pada saat itu. Saya kan selalu mengunci pintu. Saya selalu bilang ke kakek saya kan manggilnya engkong ya. Kong, mau kerjain tugas dulu ya, mau buka laptop dulu ya. Tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu. Dan kebetulan ternyata engkong saya ada di luar, engkong saya mengintip di jendela. Oh, akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha. Akhirnya engkong saya lemes banget, kakek saya lemes banget. Akhirnya tidur siang, dibanting mukenanya. Dari situ saya dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani, telepon juga ke Cimelisa. Ci, ini di rumah udah ketahuan masuk Islam, dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya keluar dari rumah, diam-diam. Akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Cilengsi. Ketika saya belum memeluk agama Islam, pakaian saya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kelihatan, bahkan paha, baju, daleman, maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan. Ya semau saya pakai baju. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, ketika wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Agama Islam itu udah lengkap banget, diajarin segala macamnya itu ada. Untuk kita tidur, untuk kita masuk ke kamar mandi itu ada doanya juga. Itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga. Salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi, karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi. Hanya di Islam saja yang saya tahu untuk doa masuk ke kamar mandi. Dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa sekali, dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah. Jarang sekali, enggak banyak yang Allah kasih hidayah. Ya walaupun ada yang Allah kasih hidayah, tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah. Cuma orang yang berpikir, kadang orang yang